Birmingham, Al. Didirikan pada tahun 1871, 5 tahun setelah Perang Saudara. Dan bersamaan dengan itu, dibutuhkan bertenton pig iron untuk memperbaiki infrastruktur Amerika yang runtuh. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Kolonel James Withers Sloss memulai pembangunan Tungku Sloss. Setahun kemudian, perusahaan membuka pintunya untuk ratusan karyawan. Bekerja di tanur sembur adalah pekerjaan tingkat lanjut dan juga berbahaya. Bahaya itu segera disadari karena banyak pekerja terbakar di tungku dan tewas. Kondisi kian memburuk pada awal 1900-an setelah seorang mandor yang kejam, James Slug Wormwood, mengambil pekerjaan di Sloss. Menurut Reader's Digest, Wormwood mengambil risiko berbahaya untuk meningkatkan produksi. Akibatnya, hampir 50 karyawan meninggal di tempat dan banyak yang terlibat dalam kecelakaan mengerikan selama masa jabatannya. Diduga, sebagai pembalasan, para pekerjanya melemparkannya ke dalam tungku pada tahun 1906. Saat ini, orang-orang masih bisa mengunjungi tempat ini apabila berani. Konon, saat berada di sana, Anda mungkin hanya mendengar suara Slug yang menyuruh karyawannya untuk kembali bekerja, bersama kejadian menakutkan lainnya. The Dakota, sebuah gedung apartemen di New York City, telah menjadi rumah bagi banyak penduduk kaya dan terkenal sejak dibuka kembali pada tahun 1884. John Lennon dan Yoko Ono pindah ke gedung tersebut pada tahun 1973 dan John juga dibunuh di luar gedung pada tanggal 8 Desember tahun 1980. Sebelum kematiannya, John mengaku melihat hantu wanita menangis berkeliaran di aula. Kemudian, setelah John meninggal, Yoko yang masih tinggal di gedung itu mengaku menyaksikan hantu John duduk di depan pianonya. Yoko mengatakan John memberitahunya, "Jangan takut, aku masih bersamamu." Jika Anda seorang pecinta film seram, Anda mungkin benar-benar tahu tentang Blair Witch, sosok yang diangkat dalam film An American Haunting, dan The Blair Witch Project tersebut memang didasarkan pada cerita nyata. Jauh di awal 1800-an, seorang pria bernama John Bell memindahkan keluarganya ke sebuah daerah di Tennessee bernama Red River, yang sekarang dikenal sebagai Adams, Tennessee. Setelah mereka menetap di rumah baru, beberapa hal aneh mulai terjadi. Iklan keluarga Bell mulai mendengar beberapa suara aneh, termasuk anjing menggonggong, rantai berderak, tikus mengunyah, dan seorang wanita berbisik. Segera, wanita itu dikenal sebagai Bell Witch, dan banyak orang percaya bahwa dia adalah hantu mantan tetangga keluarga Bell yang berselisih soal tanah. Dan dia telah bersumpah untuk membalas dendam pada keluarga Bell sebelum dia meninggal. Belakangan, Bell meninggal karena keracunan dan dikabarkan itu adalah pekerjaan Bell Witch. Hotel tersebut berada di bawah kepemilikan penipuan medis yang diketahui bernama Norman Baker pada tahun 1937. Yang menganggap dirinya seorang dokter. Dia mengubah hotel menjadi rumah sakit kanker Baker. Mengklaim memiliki obat untuk penyakitnya. Pasien yang meninggal di bawah perawatannya dimakamkan tepat di ruang bawah tanah hotel, yang berfungsi sebagai kamar mayat darurat. Dia ditangkap pada tahun 1940. Tetapi arwah pasiennya dikatakan masih ada. Karena hotel masih buka, para tamu sering mengatakan bahwa mereka melihat penampakan dan mendengar suara-suara selama mereka menginap. Pemburu hantu Shivi bahkan memiliki rekaman yang menunjukkan sesuatu bergerak di ruang bawah tanah. Seperti yang dikatakan legenda, dimulai pada awal 1900-an, sosok besar berpakaian serba hitam mulai berkeliaran di jalan-jalan di malam hari mencari korban yang tidak polos. Begitu dia terpaku pada seseorang, dia memeluk orang itu dan berteriak keras ke telinga mereka. Banyak orang telah menceritakan kisah dikejar oleh apa yang mereka yakini sebagai Hugin Molly. Orang tua setempat bahkan telah memanfaatkan cerita tersebut untuk menjaga anak-anak mereka tetap pada jalurnya. Kota ini merangkul sipir malamnya, dengan bangga menyebut dirinya, Rumah Hugin Molly.
Bahkan ada restoran ramah keluarga yang dinamai demikian. Klan Surensi mulai mengalami aktivitas paranormal sejak tahun 1870-an. Anggota keluarga melaporkan menyaksikan benda-benda melayang melintasi ruangan, mendengar tawa dan tangisan, dan melihat mata merah menatap ke dalam rumah. Makanan terlempar dari piring dan peralatan mereka dipelintir menjadi bentuk yang tidak dapat digunakan. Penduduk kota berspekulasi bahwa kejadian ini adalah teriakan minta tolong dari roh yang mengira keluarga akan bisa menyelamatkan mereka. Pada hari keluarga memutuskan untuk akhirnya meninggalkan rumah, besi api diduga melayang dan mulai memukul salah satu anak laki-laki di bagian kepala. Tidak ada yang pernah cukup berani untuk tinggal di rumah itu lagi dan gedung itu terbakar pada tahun 1925. Untuk merasakan cinta sejati yang menghantui, jelajahi jembatan seram di Mariana, Florida, yang memiliki beberapa legenda hantu di sekitar strukturnya. Pada tahun 1830-an, Elizabeth Jane Crum Bellamy menikah dengan politikus lokal Dr. Samuel C. Bellamy. Pada malam pernikahan mereka, gaunnya secara tidak sengaja terbakar, yang menutupi pengantin muda dengan luka bakar yang mengerikan. Dia awalnya selamat, tetapi akhirnya meninggal. Elizabeth dimakamkan di sepanjang tepi sungai Cipolla, dan konon cintanya pada suaminya begitu kuat, dia tidak bisa beristirahat. Pengantin baru yang meninggal, berpakaian putih, diduga terlihat berkeliaran di tepi jembatan dari sudut pandang jembatan yang dibangun setelah dia meninggal. Dikatakan bahwa dia muncul sedang terbakar dan berjalan melalui rawa-rawa atau menyelam langsung ke sungai, seolah-olah untuk memadamkan api, atau dengan muram berjalan di sepanjang sisi sungai. Kembali pada tanggal 20 Mei tahun 1922, Anthony Ragusin, alias Tuan Tony, menyampaikan kisah ini dalam sebuah kolom di Sun Herald. Dia menulis bahwa pada awal 1800-an, dua nelayan bermalam di Pulau Rusa di lepas pantai Biloxi. Mereka mendengar suara-suara yang mereka abaikan sampai menjadi tidak mungkin untuk melakukannya. Ketika mereka pergi untuk melihat apa yang menyebabkan keributan, mereka mengklaim bahwa mereka menemukan kerangka tanpa kepala yang mengejar pasangan itu. Mereka segera menuju ke perahu mereka dan segera pergi dari pulau. Dikatakan bahwa kerangka tulang itu milik seorang bajak laut yang kepalanya dipenggal oleh kaptennya, dan tubuhnya ditinggalkan sebagai penjaga yang mengerikan untuk menjaga harta karun yang terkubur.